Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Hernadi dengan NIM 21101166061. Di sini saya berasal dari kelas Keuangan Mikro Islam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang reportase tugas wawancara UMKM yang sudah saya lakukan. Nah, yang pertama itu saya mau ngejelasin dulu apa itu UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha kecil atau usaha menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita dengar dengan UMKM. Ada 3 poin penting tentang UMKM. Yang pertama itu teori pemberdayaan ekonomi, melibatkan upaya untuk memberikan akses, sumber daya, dan kesempatan kepada UMKM agar dapat berkembang secara mandiri. Yang kedua itu teori kewirausahaan. Pendekatan kewirausahaan ini mendorong inovasi, kreativitas, dan pengambilan resiko yang diperlukan untuk merespon tantangan dan peluang dalam bisnis UMKM. Dan yang terakhir itu adalah total UMKM di Indonesia itu menembus angka 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. Nah, selanjutnya itu ada konsep LKMS. Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis. Konsep ini menekankan pentingnya menjalankan kegiatan keuangan mikro dengan mematuhi syariat Islam. Konsep lembaga keuangan mikro syariah juga mengutamakan prinsip pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan akses ke modal, pelatihan, dan pendampingan bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Jenis LKMS itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang kedua itu ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Yang ketiga itu ada Koperasi Syariah, dan yang terakhir ada dan lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, sekarang masuk ke hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Nah, profil UMKM-nya. Nama UMKM-nya adalah Pancong RPM. Pancong RPM ini menjual berbagai macam menu, seperti kue pancong, mie instan, minuman saset, roti bakar, dan pisang bakar, seperti warkop-warkop, seperti itulah. Alamat UMKM ini ada di Jalan RTM Tugu, Kelapa Dua, Depok. Waktu bukanya itu dan tutupnya dari pukul 10 pagi hingga jam 12 malam. Modal yang dibutuhkan itu sebesar 1 juta sampai 1.500.000 per minggu. Omsetnya itu satu hari berkisar dari 450.000 sampai 700.000, tapi itu kotor, belum dikurangi bahan-bahan yang sudah dibeli. Nah, platform yang mereka gunakan adalah penjualan yang dilakukan oleh Pancong RPM ini hanya dilakukan secara offline. Hasil analisis yang saya dapatkan, yang pertama itu peluang UMKM Pancong RPM, harganya itu relatif terjangkau gitu, menjual berbagai macam menu, tempat yang strategis. Kenapa tempat yang strategis? Karena Pancong RPM ini sangat-sangat di pinggir jalan, di jalan besar gitu. Jadi memungkinkan orang itu melihat tempat UMKM ini gitu. Yang keempat itu ada target pasar yang luas. Dan yang terakhir itu ada branding yang bagus menggunakan platform Instagram. Nah, permasalahan UMKM itu, UMKM Pancong RPM ini adalah yang pertama, penjualan yang dilakukan Pancong RPM hanya dilakukan secara offline gitu. Yang kedua, tidak adanya kerjasama dengan platform dagang online sehingga menyulitkan pengunjung, seperti kayak GrabFood, GoFood, terus Shopee Food gitu, mereka tidak bekerja sama. Yang ketiga itu ketika cuaca sedang hujan yang membuat pengunjung sulit datang secara langsung. Itu adalah salah satu permasalahan yang mereka jelaskan. Kalau hujan tuh rata-rata rada sepi gitu karena yaitu pengunjung sulit untuk keluar rumah ketika hujan. Jadi mau nggak mau harus nunggu reda atau menggunakan kendaraan yang sulit lah pokoknya gitu. Nah, untuk LKMS rekomendasi yang saya berikan kepada Pancong RPM ini adalah dari BMT Tamzis dengan produknya itu Ikhtiar Utama Syariah. Ini ada di kanan atas gambarnya. BMT Tamzis merupakan keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Poin pertama, salah satu produk unggulan BMT Tamzis adalah pembiayaan ikhtiar utama syariah. Pembiayaan ikhtiar utama syariah adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan prinsip syariah. Yang kedua itu pembiayaan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga dan transaksi yang mengandung unsur-unsur haram. Yang ketiga itu bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Yang keempat itu mekanisme pembiayaan diberikan dalam bentuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah. Yang terakhir itu ada setiap permohonan pembiayaan akan dinilai berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban.
Selanjutnya itu apa sih keunggulannya BMT Tamzis tuh? Yang pertama itu BMT Tamzis pembiayaan BMT Tamzis dilindungi dengan pembiayaan ta'awun. Yang kedua itu pembiayaan Tamzis dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota dengan proses dan syarat yang mudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga itu pembiayaan Tamzis menawarkan plafon yang cukup besar yaitu hingga 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan yang dapat mencapai 3 tahun atau 36 bulan. Yang terakhir itu adalah Tamzi setelah menjadi partner bisnis terpercaya selama lebih dari 25 tahun. Kesimpulannya adalah yang pertama, meskipun mereka hanya menggunakan media promosi Instagram dan berjualan secara offline, Pancong RPM mampu menghasilkan omset yang menguntungkan dan bahkan bisa balik modal. Modal yang digunakan untuk persediaan selama seminggu adalah sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Yang kedua adalah BMT Tamzis menawarkan produk pembiayaan ikhtiar utama syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini memberikan akses keuangan yang mudah dan adil bagi individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Eh, untuk informasi, BMT Tamzis itu kenapa saya pilih? Karena BMT Tamzis terletak di Jalan Margonda yang dimana itu dekat dengan UMKM Pancong RPM tersebut. Jadi bisa memudahkan Pancong RPM untuk menggunakan BMT Tamzis ini. Sarannya untuk Pancong RPM adalah berkolaborasi dengan seperti dengan GoFood atau GrabFood atau Shopee Food itu memudahkan juga para pengunjung untuk jika jika tiba-tiba ingin membeli pancong RPM tanpa harus keluar rumah gitu. Nah, sekian dari apa yang saya dapatkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.